Dan saudara, terkait dengan vonis seumur hidup pemerkosa santriwati di Bandung, kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Ada Vida Alatas yang tadi mengikuti jalannya persidangan. Selamat petang, Vida. Tadi ada banyak pemerhati anak yang ikut hadir dalam persidangan. Bagaimana tanggapan mereka soal vonis yang dijatuhkan hakim? Ya, betul sekali Ibrahim dan juga saudara, salah satunya adalah Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak tadi usai sidang putusan atau vonis yang dilayangkan oleh Majelis Hakim mengaku ia menyesali putusan Majelis Hakim dan juga ia menyampaikan rasa kecewanya terkait putusan Majelis Hakim yang lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan. Meski begitu, pihaknya meminta para korban dan juga pihak-pihak yang dirugikan untuk tidak gentar karena memang masih ada upaya hukum yang masih bisa ditempuh. Ia menyebut akan terus mendukung jaksa penuntut umum dalam melakukan upaya banding yang waktunya Ibrahim dan juga saudara ini diberikan oleh Majelis Hakim hingga 7 hari ke depan. Komnas Anak juga menyebut vonis hakim yang lebih ringan kepada Heri Wirawan ini akan menjadi pertimbangan bagi Komnas bersama jaksa penuntut umum untuk kemudian mengambil langkah hukum lainnya. Dalam hal ini adalah banding agar untuk memastikan penegakan hukum ini tetap adil terhadap korban. Sebetulnya yang digarisbawahi oleh Komnas Anak, Perlindungan Anak, Ibrahim dan juga saudara adalah kemudian hukuman seberat apapun, meskipun itu hukuman mati, sebetulnya tidak akan bisa mengembalikan penderitaan pada korban. Itu yang kemudian diminta oleh Komnas Anak menjadi catatan bagi para penegak hukum, khususnya para penegak hukum di Indonesia. Komnas Anak pun meminta para penegak hukum di Indonesia untuk tidak takut dalam mengambil langkah atau tuntutan atau hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kejahatan, khususnya adalah pelaku kejahatan seksual di Indonesia. Lebih lengkapnya berikut adalah pernyataan dari Bima Sena, pembina dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ibrahim. Kecewa ya, karena kita berharap hukuman mati itu bisa diterapkan pada hari ini. Tapi bagaimanapun kita menghormati dan menghargai keputusan Majelis Hakim. Ya, tidak usah gentar, masih ada upaya hukum lainnya yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tadi saya sampaikan, sebetulnya hukuman seberat apapun, termasuk hukuman mati, tidak akan pernah bisa mengembalikan penderitaan para korban. Itu yang harus menjadi catatan, ya gitu. Jadi bukan dasar kepuasan atau tidak puas, gitu. Dan selagi instrumen hukuman mati masih ada di Indonesia dalam perundang-undangan hukum Indonesia, ya itu kita bisa terapkan. Ya, Ibrahim dan juga saudara, selain tidak mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum terkait hukuman mati dan juga kebiri kimia terhadap terdakwa Heri Wirawan, Majelis Hakim dalam sidang vonis hari ini juga tidak mengabulkan tuntutan denda senilai 500 juta rupiah subsidiar kurungan 1 tahun penjara bagi terdakwa Heri Wirawan. Hal ini karena Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 67 KUHP, di mana di situ disebutkan bahwa orang yang dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhi hukuman lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Lalu juga yang masih kemudian dipelajari oleh jaksa penuntut umum terkait vonis hakim pada hari ini adalah terkait pembubaran yayasan yang sebelumnya jaksa penuntut umum ini menuntut agar yayasan-yayasan dari Heri Wirawan ini dibubarkan, lalu asetnya ini bisa kemudian diuangkan dan kemudian diberikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian nantinya aset-aset tersebut ini diberikan kepada korban untuk kemudian menjadi biaya hidup bagi anak-anak korban. Majelis Hakim terkait hal ini tadi menyebutkan bahwa Majelis Hakim meminta terkait persoalan ini, Majelis Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk kemudian
melakukan mekanisme hukum perdata terkait hal ini. Dan tentunya kita masih akan lihat Ibrahim dan juga saudara yang dipilih oleh jaksa penuntut umum ini adalah untuk pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis majelis hakim hari ini. Kita akan lihat apakah kemudian jaksa penuntut umum akan melakukan banding pada 7 hari ke depan, Ibrahim. Tidak, lalu bagaimana respon tanggapan dari kuasa hukum korban? Singkat saja, Vida. Kuasa hukum korban juga menyesali putusan hakim karena ada beberapa pertimbangan, Ibrahim dan juga saudara, diantaranya adalah kerugian yang ditimbulkan oleh Heri Wirawan. Bagi korban ini merupakan kerugian yang dinilai sangat luar biasa. Sebetulnya tidak hanya pada majelis hakim, kuasa hukum korban pun menyesali tindakan yang diambil oleh jaksa penuntut umum, yakni memilih untuk pikir-pikir terhadap vonis Heri Wirawan. Idealnya menurut kuasa hukum dari para korban yang diambil oleh jaksa penuntut umum ini seharusnya langsung mengajukan banding terhadap vonis hakim. Namun kita akan lihat, Ibrahim dan juga saudara, dalam 7 hari ke depan bagaimana, apakah kemudian JPU ini akan mengajukan banding dan apa saja poin-poinnya, Ibrahim. Baik, terima kasih Vida Alatas untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.